Selanjutnya, saya akan menekankan tentang eh, kita setelah Indonesia merdeka, kita harus menjaga dua warisan leluhur. Apa itu? Yang pertama itu adalah proklamasi kemerdekaan. Yang kedua itu adalah Pancasila. Slide saya jelaskan di sini adalah bagaimana kita perlu merawat itu. Kawan-kawan, sebelum kemerdekaan, Anda bayangkan, Anda anak muda, kira-kira cita-citamu mau menjadi apa? Anak muda hari itu ada pasti akan terkena yang namanya rumusa, akan kerja paksa, hidupnya tidak pernah beruntung. Bagaimana kita tahu sebelum ada proklamasi itu mendefinisikan saya akan menjadi apa itu tidak pernah bisa. Saya bisa hidup aja kita sudah beruntung. Karena itu di slide sebelah kanan bawah itu adalah orang yang anaknya Ndoro. Kalau Anda bukan anaknya Ndoro, Anda bukan anaknya bupati, Anda bukan anak keturunan daripada kerajaan, saya jamin Anda tidak akan pernah bisa sekolah. Anda tidak akan pernah punya cita-cita. Itulah bagaimana kemerdekaan itu menjadi sangat penting. Yusuf dan juga Anissa serta teman-teman lainnya kita mempunyai cita-cita. Karena apa? Buah dari kemerdekaan itu. Gizi kita lebih baik hari ini. Kalau walaupun kita bukan anaknya Ndoro, walaupun kita bukan anaknya juragan, walaupun kita bukan anaknya pejabat. Nah, ini adalah berkah proklamasi kemerdekaan kita. Akhirnya kita generasi muda mempunyai satu keinginan ataupun cita-cita bagaimana apa yang akan kita wujudkan di masa depan. Slide selanjutnya. Next. Nah, yang kedua itu adalah Pancasila. Pancasila, saya katakan tadi sudah disampaikan oleh kepada Pak Ari tadi, bahwa banyak peserta sidang yang membicarakan tentang pentingnya kemerdekaan itu. Karena itu, tokoh yang sangat kuat saat itu adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dari semua pembicara sidang BPUPK, itu semuanya banyak yang membicarakan tentang gagasan dan idenya. Tetapi selama bersidang itu tidak ada yang menjawab pertanyaan Dr. Rajiman Weddiodiningrat, yaitu apa dasar Indonesia Merdeka. Mereka banyak membicarakan tentang bagaimana asas, bagaimana pemerintahan itu dibentuk, bagaimana banyak hal yang mereka diskusikan. Tetapi tidak ada yang membicarakan tentang Pancasila ataupun filosofische Grundslag. Insinyur Soekarno ini adalah satu-satunya pembicara yang membicarakan tentang dasar negara yang kemudian disebut Pancasila, dan itu adalah sebagai filosofische Grundslag. Apa itu? Filosofische Grundslag itu adalah pokok, dia adalah fundamen, dia adalah pikiran sedalam-dalamnya daripada bangsa Indonesia. Dia disebut juga di dalam pidato 1 Juni itu, disebut juga dengan Weltan Song. Apa itu? Pandangan hidup. Bagaimana Pancasila digali oleh Insinyur Soekarno dari fundament alam berpikiran Indonesia itu. Karena itu 1 Juni, 22 Juni hingga 18 Agustus itu adalah satu benang merah yang tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lain. Karena itu kita generasi muda jangan pernah ada yang namanya ada pembedaan. Mana itu sebenarnya Pancasila yang benar? Ataupun apapun Pancasila yang dikotak-kotakkan, yaitu apa? 1 Juni, 22 Juni, dan 18 Agustus hingga terjadinya pengesahan Pancasila yang ada di dalam pembukaan itu adalah satu benang tarikan yang sama. Tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lain. Karena itu akarnya adalah di dalam sidang BPUPK yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945.